kecil, harimau sudah terbiasa dekat bersama kiper kami. Bahkan saking dekatnya, harimau akan mengajak kiper kami untuk bermain-main. Tapi biar semangat tepuk tangannya berirama. Yuk kita jalan-jalan lagi yuk ke Taman Safari yuk. Hai, assalamualaikum mams. Back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau share tentang liburan aku ke Taman Safari Indonesia. Tonton terus ya, jangan kemana-mana. Aduh, lagi pada ngapain nih mas mbak? Berduaan aja. Ada yang lapar tuh, langsung aja nyam. Temennya nggak dikasih mas, kasihan tuh temennya. Azam, itu ada apa? Nah, itu dia nyamperin gajah. Itu nyamperin aja. Nih. Gajah. Halo. Nggak suka kali gajah. Cantik lagi lihat. Suka wortel nggak? Suka wortel, pisang, jagung, boleh. Wortel. Itu ada gajahnya, ayo kita kasih makan. Gituin aja dan nyampe belalainya dia. Cantik, itu kita kasih makan gajahnya. Sampai ini gitu ya. Masa sih? Dulunya Ya ampun, gajahnya mulai mendekat. Ayo kita kasih makan aja, biar gajahnya cepat-cepat pergi. Bye gajah, makan yang banyak ya, biar cepat gemuk. Emang udah gemuk. Sekarang kita sudah ada di tempat unta. Gak usah jauh-jauh ke Mekah ya mams, di sini juga ada. Selanjutnya kita ke tempat rusa nih mams. Tapi rusanya mana ya? Kok nggak kelihatan? Pada bobo kali ya. Zia jadi mengenal berbagai macam binatang mams. Apa cantik? Cantik lihat apa? Apa tuh? Waduh, beruang madu. Wah. Oh itu deh beruangnya. Beruang. Cantik takut? Takut gak sama beruang? Sama beruangnya. Kakak takut gak? Wah ngantuk. Oh. Ada yang kecil. Adik, itu apa dilihat dek? itu mah biangnya kucing. Tuh ada meong. Dia ngegeletak. Tuh lagi bobo. Wah itu apa? Ada jerapah ya? Lihat jerapah? Dadah jerapah? Dadah. Dadah jerapah. Tuh. Ih, tuh jerapahnya. Tuh. Ada banyak. Halo jerapah. Kakak itu ada apa aja kak? Ada kancil, ada jerapah. Ini kamera. Hai, saatnya kita masuk ke area dalam Taman Safari. Di sini banyak sekali pertunjukan loh mams. Mulai dari gajah, harimau, lumba-lumba. Nah kali ini aku mau ajak anak-anak nonton atraksi gajah. Gajah, terus berapa dong? Oh ya, diskon. Oke, kasih diskon katanya. Gimana kalau diskonnya biar adil, setengah harga 50%, jadi 100.000. Setuju nggak kalau 100.000 harga kaosnya? Oh, benar, yakin? Ya sudah kalau begitu.
lucu untuk gajah Asia. Juga kuku depan mereka memiliki 5 buah kuku. 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan untuk di Taman Safari Indonesia, kuku kaki gajah harus selalu dirawat dan harus selalu dibersihkan setiap hari dan tak lupa dipotong setiap 1 bulan sekali. Dengan menggunakan alatnya seperti dapat bergerak ke segala arah. Ladies and gentlemen, the loved one's one is an attention of his nose and upper lips and is more than 40,000 tiny muscles. It uses it to enter into things and also to explore surroundings by touching. When it's in water, it can use its tongue to breathe like snorkel. Even though it is very large animal, an elephant can use its tongue to delicately pick up quite small items. But the tongue is also very strong and can be used to lift heavy objects like large logs. Agenda para pengunjung masih disaksikan bersama satu pemaparan dari tenaga pada buah special office. It can be taken to special center to Cibubur and trying to use its power to help people clothes to be healed. To use full of art and for other useful activities. In this way, the elephant is no longer in conflict with man, but becomes a friend and helper. It can also be used to educate and contact people in communities. So the elephant human conflict will be reduced. Dan baiklah para pengunjung, untuk pembelaan selanjutnya kita bisa menyaksikan bersama satu. Some are chasing the elephant from the forest by hunting and shooting it with rifles. Waduh, ini seharusnya gajahnya mati. Gajah ini. Tembak sekali lagi coba bang. Gajahnya mati sekalian. Ayo bang, tembak lagi. Lagi bang, ini bang. Aduh, lihat. Itu gajahnya udah mati bang nih. Udah mati. Bang, gajahnya mati namanya bang. Kamu kabur. Gimana, seru kan Mams atraksi gajahnya? Pinter-pinter banget ya gajahnya. Next mau kemana lagi ya? Oh iya, sekarang saatnya kita menonton Dolphin Show. Ikutin terus ya. Jangan kemana-mana. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oh siap. Halo kakak lagi lihat apa? Kakak lagi lihat atraksi lumba-lumba. Seneng nggak? Ada lumba-lumbanya. Ya tuh lumba-lumbanya. Ada. Kakak lagi lihat apa? Lihat apa? Kakak lagi lihat atraksi lumba-lumba. Tuh, lumba-lumbanya lagi bobo. Senang? Ya, ya boleh sih tuh, hati-hati. Dan di sini kami mohon maaf. Lumba-lumbanya naik, kakak. Lumba-lumbanya naik. Lumba-lumbanya naik. Senang. Ada
makan. Kita mulai. Di sini juga kami akan menginformasikan di mana Taman Safari Indonesia telah membuka Jakarta Aquarium Indonesia. Di situ Anda bisa melihat koleksi-koleksi ikan yang terdapat di Indonesia, di mana Jakarta Aquarium Indonesia itu tepat berada di area sekitar Mall Neo Soho yang berada di Kembangan Jakarta Barat. Anda bisa mengunjunginya untuk melihat koleksi ikan yang ada di Indonesia para pengunjung. Tapi sebelum itu, di sini juga kami akan menjelaskan mengenai anatomi dari tubuh lumba-lumba. Bisa kita lihat bersama, di mana warna dari lumba-lumba ini adalah abu-abu dan memiliki panjang bisa mencapai 2 meter. di atas. Untuk yang dewasanya bisa mencapai 2,5 meter. Dan bagian tubuh yang pertama yang saya sentuh ini, di mana, nah ini para pengunjung adalah moncong ataupun rostrum, berfungsi sebagai alat pertahanan diri lumba-lumba di habitat aslinya. Tidak jauh dari moncongnya, kiri dan kanan terdapat mata lumba-lumba. Lumba-lumbanya dilengkapi dengan kelopak mata sehingga mereka bisa berkedil. Dan selain itu juga sepasang sirip kiri dan kanan yang berfungsi sebagai alat tubuh untuk kiri kanan dan juga untuk berhenti yang dinamakan dengan pectoral finger dari lumba-lumba. Dan satu sirip lagi di atas tubuh mereka yang dinamakan dengan dorsal fin berfungsi sebagai alat keseimbangan pada saat mereka berenang. Dan tentunya lumba-lumba ini juga dilengkapi dengan ekor. Itulah mengenai anatomi dari tubuh lumba-lumba. Dan sekarang biar lebih meriah, saya mau dengar mana semangat tepuk tangannya. Terima kasih para pengunjung. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan kedua orang pemainnya beserta ketiga ekor lumba-lumbanya. Di hadapan pemain kami ada satu ekor lumba-lumba jantan yang tadi saya baru saja menghampiri saya. Ini dia, ini bernama Marcel. Dan sekarang di hadapan Mas Emon dan dua ekor lumba-lumba jantan. Usianya masih cukup muda-muda di sini ya. Yang pertama, yang mana dulu nih Mas Emon mau memperkenalkannya? Ini dia, langsung menghampiri saya. Ya, ayo ke sini. Nah ini langsung mengepak-ngepakkan ekornya yang bernama Naruto. Dan yang terakhir ini paling bungsu, 10 tahun usianya, langsung menyambut kedatangan Anda. Ini dia Justin Bieber. Itu dia. Para pemain ini beserta ketiga ekor lumba-lumbanya. Tapi di sini juga masih banyak sekali di antara kita semua yang belum pernah mendengar suara lumba-lumba secara jelas. Mari kita di sini kita akan mendengarkan suara lumba-lumba. Seperti apa suaranya? Ini dia suaranya. wow. Nah, sekarang yang Naruto. Oke, suara Justin dan juga Naruto. Sekarang Marcelnya bisa bersuara. Hah? Bisa, oh iya. Untuk suara lumba-lumba, kembali kami ke semangat tepuk tangannya. Terima kasih. Lumba-lumba ini mengeluarkan suaranya dari lubang pernapasan ataupun belabul yang ada di atas kepala mereka. Dan masih banyak di antara kita semua yang menyebut lumba-lumba ini dengan sebutan ikan. Padahal lumba-lumba dengan jenis ikan itu berbeda. Salah satu perbedaannya dapat kita lihat dari bentuk ekor lumba-lumba. Lumba-lumba memiliki bentuk ekor mendatar, pergerakannya ke atas dan juga ke bawah. Berbeda dengan jenis ikan yang memiliki bentuk ekor tegak lurus, pergerakannya ke kiri dan juga ke kanan. Itulah sedikit perbedaan antara lumba-lumba dengan jenis ikan. Jadi cukup memanggil hewan ini dengan sebutan lumba-lumba ataupun dolphin dalam bahasa aslinya. Lumba-lumba juga memiliki kecepatan renang yang sangat cepat sekali. Seperti apa? Bersama Marcel, ini dia, dan juga Naruto. Apa yang terjadi? Landing. Kembali kita berikan semangat tepuk tangannya. Daripada kecepatan renang dari lumba-lumba ini bisa mencapai 25 sampai dengan 30 km per jam. Lumba-lumba adalah satu mamalia air yang sangat cerdas. Menurut beberapa penelitian, kecerdasan lumba-lumba ini di atas satu tingkat kecerdasan simpanse ataupun orangutan. Dan pada kesempatan siang hari ini, kita
akan membuktikan kecerdasan lumba-lumba dengan cara bermain matematika. Anda bisa berpartisipasi, memberikan soal dikasih soal, dikasih pelajaran. Kalian bahkan hingga soal lumba-lumbanya. Tapi perlu diingat, hasil maksimalnya hanya bisa mencapai 10 saja. Lalu, bagaimana cara lumba-lumba kami akan menjawabnya? Nah, bisa kita perhatikan para pengunjung, mereka akan berenang di permukaan air, lalu mengepakkan ekornya. Satu kepakan ekor, kita akan hitung satu nilai ataupun satu angka. Dan mungkin dari sekian banyaknya pengunjung di sini, ada yang penasaran, ingin memberikan soal, silakan. Angkat tangannya terlebih dahulu, lalu berikan soalnya. Ada? Iya, yang mana? Si ibunya yang paling depan. Soalnya ibu. Ya. 5 ditambah 2. Oke. 5 ditambah 2. Langsung dicatat oleh Kak Tasya. Spesial buat ibunya nih. Ibu boleh pilih lumba-lumbanya. Ada Justin, Marsha, atau Naruto yang menjawab? Naruto. Oke. Lumba-lumba yang usianya 13 tahun yang berada di hadapan Mas Mon. Mas Mon, nggak apa-apa pegangan. Naruto-nya bisa nggak nih? Oh jelas, pasti bisa ya. Ayo kita buktikan kecerdasan dari lumba-lumba ini. Seperti apa? Kecerdasan dari lumba-lumba. Ini dia. Kita perhatikan para pengunjung. Di sini ada soal penjumlahan. Ini dia. Ada angka 5 ditambah 2. Ayo kasih pengarahan dulu Mas Mon. Yakin gak nih Naruto-nya bisa? Yakin. Ayo, ini ada angka 5 tambah 2. 5 tambah 2. Kalau sudah siap, langsung dijawab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu dari mana? Ini ngapain maksudnya, Non? Oh, ngetawain ceritanya tuh ya? Iya. Udah cukup. Gimana para pengunjung? Jawabannya betul atau salah? Jawabannya mana? Waktu ngetawainnya tuh. Tuh ketawa tuh. Iya, udah. Ketawa lumba-lumbanya. Kasihan Naruto-nya. Mas Demon, kenapa bisa salah? Malah belajar. Oh, sama Naruto nggak belajar. Terus gimana ini? Dijawab 1 kali lagi, yakin? Oh, tapi sama Mas yang udah ketawain ya, kita tanya dulu sama ibunya. Ibu yang ngasih soal, Naruto-nya semalam nggak belajar katanya ya. Jadi nggak bisa jawab itu. Minta diganti sama Marcel yang udah ketawainnya, bisa? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa tuh katanya, langsung dikasih jempol, boleh katanya ya. Dan Natasha, Marcelnya bisa. Paling pinter katanya. Tapi karena Marcelnya tadi udah ngetawain, harus minta maaf dulu. Seperti apa minta maafnya? Ayo, minta maaf dulu. Iya benar minta maafnya. Ayo Marcel, ini. Yuk minta maaf dulu sama Natasha-nya. Ayo, gimana ini minta maafnya? Coba bisa nggak minta maaf? Nah, iya. Nah. Langsung kasih pengarahan Natasha. Dan angka 5 tambah 2. 5 tambah 2. Kalau sudah siap langsung dijawab. 1. Suaranya mana? 1.
seperti apa? Ini dia langsung memilih dan akan diajak berputar-putar seperti ini. Mari kita ikuti dengan semangat tepuk tangannya. Selain bersama Justin dan juga Naruto, di sini ada Marcel yang akan mengajak Natasha untuk berdansa seperti ini. Oh, Naruto sama Justin juga nggak mau kalah tuh. Kita bisa melihat tangannya. Dengan para pemainnya. Tapi ada satu cara lagi berenang bersama lumba-lumba dengan cara memegang dorsal fin yang berada di atas tubuh lumba-lumba. Seperti apa? Ini dia dan akan diajak berkeliling kolam seperti ini. Tidak lupa kembali kita iringi dengan semangat tepuk tangannya. Asik ya, berenang bersama lumba-lumba. Diajak berkeliling kolam seperti ini. Bentuk kedekatan lumba-lumba. Tapi jangan khawatir para pengunjung. Untuk Anda yang ingin merasakan bagaimana serunya berenang bersama lumba-lumba, Anda juga bisa mengikuti program Swimming with Dolphin yang lokasinya tepat berada di samping pentas lumba-lumba. Dan sekarang untuk Natasha, kembali kita berikan semangat tepuk tangannya. Terima kasih. Dan sekarang mau ngapain lagi nih Mas Mon Justinnya? Mau goyang katanya, seperti apa goyangnya? Ini dia berangkat. Mundur bercantik. Itu kalau Justin. Sekarang ada siapa? Ada Marcel sama Naruto. Mau ngapain Om? Mau duet katanya. Seperti apa duetnya? Ini dia Marcel, Naruto, berangkat. Lumba-lumba digunakan dengan cara terbang ataupun berjalan di atas air. Lumba-lumba juga memiliki lompatan yang cukup tinggi. Akan dipadukan dengan dua buah bola di sini. Justin Naruto ajak-ajak kan? Saya. Dan sekarang beda lompatan bersama Marcel. Ini dia konsentrasi. Oke, ambil ancang-ancang dan dia ataupun berputar di udara. Dan sekarang saya mau tanya, masih semangat semuanya? Masih ya? Di sini kami akan mengajak Anda untuk berinteraksi kembali. Para pemainnya nanti menyiapkan beberapa buah bola voli. Bola-bola tersebut akan langsung dilepaskan ke arah Anda semuanya. Hempasannya sangat kuat dan juga tidak terarah. Yang membawa putra-putri terutama balitanya bisa dijaga. Handphone, kamera, handycam, kacamata, dan yang lainnya. Untuk sesi ini bisa disimpan terlebih dahulu karena antara terkena hempasan bola sampai pecah ataupun rusak itu tidak ada garansinya. Tugas Anda cukup menjadi seorang kiper. Apabila bola ke arah Anda cukup menangkapnya saja, jangan dilempar kembali ke dalam kolam, tapi cukup menangkapnya lalu berikan kepada para petugas yang ada di pentas lumba-lumba. Dan sekarang sudah siap semuanya jadi kiper? Ada suaranya sekali lagi. Sudah siap jadi kiper? Sudah siap? Angkat kita tangannya. Angkat sudah tangannya semuanya. Tangkap kita bolanya, kita tangkap. Main bola tetap bertanya. Gimana nih Nah? Sudah cukup. Sekarang ada siapa? Ada siapa masih mau di sini? Oh, ada Naruto. Kembali kita berikan semangat tepuk tangannya untuk Naruto. Mana semangat tepuk tangannya untuk Naruto? Ini dia bola kedua. Ini dia. Ke atas bolanya Kak. Satu lagi. Tuh main ditendang lagi Kak, ditendang lagi. Itu dia para pengunjung, bentuk kekuatan ekor dari lumba-lumba. Dan sekarang masih mau nggak bolanya?
Oh, ini tiga-tiganya terbang-terbang. Lumba-lumbanya akan mengajak kita semua untuk bertepuk tangan. Perpisahan dari ketiga ekor lumba-lumba kami, Justin. Gimana, seru nggak dolphin show-nya? Aduh, udah pada lemes-lemes banget sih kelihatannya. Maklum lah ya, udah kepanasan, kehujanan. Yuk cus aja kita langsung menuju Istana Panda. Tonton terus ya, jangan kemana-mana. Hai, kita udah nyampe Istana Panda. Tuh, langsung disabu sama pandanya. Ada Om Beruang juga. Segede panda yang mana? Ada tampil Baby Bus. Nih, dokter panda. Hai. Cicak, itu namanya panda. Panda. Nih. Ada. Aduh, lagi pada ngapain sini? Kumpul-kumpul rame-rame begini. Ternyata orang-orang pada antri buat nonton sejarah masuknya panda ke Taman Safari Indonesia. Yuk kita nonton juga yuk. Seperti apa sih ceritanya pertama kali panda masuk ke Indonesia? Bukan ke Indonesia, tapi ke Taman Safari Indonesia. Maaf ya. Oh iya, tenang aja ya. Ini nggak bahaya kok berkumpul kayak gini. Karena ini diambilnya sebelum pandemi COVID-19. Jadi situasinya masih aman ya. Ayo di sini siapa yang udah kangen sama liburan? Dikenal sebagai negara dengan penduduk terbanyak di dunia, Tiongkok sangat kaya akan sejarah, budaya, flora dan fauna, dan pemandangan alamnya yang indah. Peninggalan bersejarah yang paling terkenal di sana adalah Lembu Besar Tiongkok. Negara ini didominasi daerah dan hamparan hutan Itu deh non salah. bambu sering menjadi makanan bersama khas Tiongkok, yaitu panda. Itu deh pandanya deh. Tuh, Panda dijadikan sebagai simbol oleh masyarakat Tiongkok. Ada itu deh. Salah satunya simbol harmoni. Ada tuh Ini dikarenakan bulu mereka yang menyerupai yin dan yang. Berdasarkan penelitian, bulu hitam putih panda dijadikan untuk kamuflase dan berkomunikasi. Apa? Sini nih, begini nih. Wah. Begini. Begini nih. Meski tergolong karnivora dan famili Ursidae atau beruang, 99% makanan mereka adalah berani. Sementara 1%-nya meliputi buah, sapi, dan daging. Panda dewasa bisa mengonsumsi hingga 17 kg batang bambu atau 14 kg daun bambu setiap hari. Tuh, pandanya tuh. Memberikan banyak tempat konservasi untuk melestarikan panda. Salah satunya di World Panda Base. Di sana banyak panda yang telah dirawat sejak Tuh, bayi. panda bayinya. Dulu di Bayi antaranya panda. terdapat
naik pesawat pandanya. Pandanya dek, tuh makanan panda dek. Iya, makanannya bang apa? Papa? Halo kakak, kakak lagi di mana? Kamu lihat Bagi Anda yang saat ini sudah menempati tempat duduk di panggung si Raja Rimba, baik yang duduknya sebelah kiri ataupun di sebelah kanan, kami mohon dengan hormat untuk lebih merapatkan lagi posisi duduk Anda ke tengah. Sekali lagi para pengunjung di sini kami butuhkan kerjasama serta perhatian. Tentunya selamat menyaksikan. Halo para pengunjung Taman Safari Indonesia, di sini kami ucapkan selamat sore semua. Waduh, suaranya pada kemana ini? Sekali lagi biar kompak, biar semangat. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Tentu saja kabar baik dari Anda yang selalu di sini kami harapkan. Lalu para pengunjung, sebelumnya di sini kami sejenak keluarga besar Taman Safari mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan kebersamaan Anda, karena secara tidak langsung dengan Anda berkunjung ke Taman Safari berarti Anda semua telah ikut serta dalam upaya pelestarian dan juga pengembangbiakan satwa-satwa yang terancam punah. Senang sekali di kesempatan sore hari ini kita bersama akan menyaksikan presentasi edukasi mengenai harimau, yang mana mereka akan memperagakan tingkah lakunya seperti di habitat aslinya. Dan langsung saja mari kita sambut dengan meriah. Ini dia harimau Sumatera tampil untuk Anda. Nah, ini dia para pengunjung 2 ekor harimau Sumatera bersama kedua kiper kami. Di mana para pengunjung Taman Safari Indonesia merupakan objek wisata nasional dan lembaga konservasi itu, di mana Taman Safari Indonesia berperan aktif dalam upaya pelestarian dan juga pengembangbiakan satwa-satwa langka dan juga satwa-satwa liar yang dilakukan di luar habitat aslinya. Dan terbukti sudah bahwasanya Taman Safari telah berhasil mengembangbiakan harimau kebanggaan negara Indonesia, yaitu harimau Sumatera, salah satunya yang ada di hadapan kita semua. Di mana para pengunjung kedua ekor harimau Sumatera ini berjenis kelamin betina, saat ini berusia 1 tahun dan diberi nama Duma dan juga Damai. Tak lupa bersama kedua kiper kami di sini yang menemani ada Mbak Apri dan juga Mas Brian. Biar semangat, yuk berikan tepuk tangan yang paling meriah. Luar biasa para pengunjung, terima kasih sekali atas sambutan tepuk tangan meriah dari Anda.
Nah, para pengunjung bisa kita perhatikan ke depan bersama. Harimau memiliki kaki belakang lebih panjang jika dibandingkan dengan kaki depannya, sehingga kedua ekor harimau Sumatera ini akan duduk hanya menggunakan tumpuan kaki belakangnya saja. Nenek takut gak? Gimana para pengunjung? Kaki belakang harimau sangat kuat sekali, namun kaki depannya disertai kuku yang sangat runcing yang sering ia pergunakan untuk mencengkeram bahkan mencabik-cabik mangsa ataupun buruannya. Karena mangsa harimau di hutan sangat bervariasi, mereka memangsa satwa apa saja yang ada di dalam hutan. Bahkan duma dan juga damai per hari dan per ekornya, mereka mampu menghabiskan daging sebanyak 2 sampai dengan 4 kg daging segar. Dan harimau di saat mereka menandai daerah teritorial ataupun daerah kekuasaannya, mereka akan membuat feses ataupun kotorannya, menyemprotkan air seni, bahkan juga mencakar-cakar batang pepohonan. Nah, seperti inilah ketika harimau sedang menandai daerah teritorialnya, yaitu dengan cara mencakar-cakar batang pepohonan. Dan perlu kita ketahui bersama, di saat harimau mencakar-cakar batang pepohonan, tidak hanya menandai daerah teritorialnya saja, akan tetapi harimau pun akan mencoba mengasah cakar ataupun kukunya agar tetap runcing. Dan para pengunjung, harimau Sumatera merupakan jenis satwa nokturnal ataupun satwa yang lebih aktif pada malam hari. Indra penglihatan harimau sangat tajam, bahkan mereka mampu melihat dalam keadaan gelap sekalipun. Sejak kecil, harimau sudah terbiasa untuk belajar berburu mangsa. Dan di sini, duma dan juga damai akan memperagakan di hadapan kita semua di saat mereka berburu mangsa dengan cara melompat. Dan para pengunjung, harimau juga memiliki tulang punggung yang begitu fleksibel, bantalan kaki yang juga sangat empuk, memudahkan mereka di saat berburu mangsa dengan cara melompat, berlari, bahkan juga memanjat. Dan di sini kiper kami telah menyediakan meja-meja besar yang mana akan dilompati kedua ekor harimau. Lompatan pertama diawali oleh siapa? Wow, masih kita tunggu para pengunjung. Seperti apa lompatan dari kedua ekor harimau Sumatera tersebut? Langsung saja Mas Bray, damanya di sebelah kiri tidak apa-apa. Kembali bersiap. Wow, ternyata di sini ada duma bersama Mas Bray yang melompat. Langsung saja di sini ada siapa? Waduh, ya sudah deh Mas Bray, duma terlebih dahulu melompat bersama kiper kami 1, 2 dan waduh, kenapa ini? Wah, ternyata ada damai. Dan yang kedua di sini ada duma. Sekali lagi damai meloncat bersama kiper kami. Dan yang terakhir kembali 1, 2, 3 dan lompat. Waduh Mas Bray, Pak Apri sudah cukup. Para pengunjung boleh dong semangat tepuk tangan buat harimau dan kiper kami. Waduh, luar biasa para pengunjung. Seperti itulah cara harimau di saat mereka berburu mangsa dengan cara melompat. Nah, perlu kita ketahui bersama apabila harimau di saat mereka berburu mangsa dengan cara melompat, bahkan lompatannya ini mampu mencapai 7 meter dengan setinggi 5 meter hanya dalam 1 kali lompatan saja. Dan para pengunjung, satu hal yang perlu kita ketahui bersama tentang harimau, di saat mereka melakukan suatu perburuan, harimau akan mencintai mangsanya terlebih dahulu, yaitu dengan cara merayap. Nah, seperti ini ketika harimau mengintai mangsa dengan cara merayap. Setelah merayap, harimau berlari mengejar dan menerkam. Luar biasa para pengunjung, seperti itulah di saat harimau berburu mangsa. Mereka akan mengintai mangsanya terlebih dahulu, kemudian harimau pun akan langsung menerkamnya, seperti halnya rusa ataupun babi hutan. Duma dan juga damai, Mas Brian dan juga Mbak Apri, tahan dulu sebentar. Bapak, Ibu, adik, kakak semua gimana? Masih semangat semuanya?
Luar biasa. Dan para pengunjung, perlu kita ketahui bersama, induk harimau menyusui anak-anaknya hingga anaknya tersebut berusia 7 sampai dengan 8 bulan saja. Namun di sini kiper kami akan menunjukkan bentuk kepeduliannya. Harimau pun kembali mengangkat kedua kaki depannya. Dan para pengunjung, perlu kita ketahui bersama, di saat harimau berburu mangsa, mereka memiliki senjata yaitu berupa kuku yang sangat runcing dan bahkan taring yang sangat tajam. Taring harimau apabila sudah dewasa panjangnya bisa mencapai 7 sampai dengan 9 cm dengan kekuatan gigitan mampu mencapai 220 kg. Warna dan juga belang harimau antara harimau satu dengan harimau yang lain sekilas nampak sama, tapi sebetulnya mereka berbeda, sama seperti halnya sidik jari pada tangan kita manusia. Warna dan juga belang harimau berfungsi untuk kamuflase sewaktu mereka berada di hutan. Dikasih makan terus. Dan para pengunjung, harimau Sumatera merupakan salah spesies harimau paling kecil di dunia, di mana berat badannya rata-rata untuk yang jantan bisa mencapai 120 kg, berbeda dengan sang betina hanya bisa mencapai 90 kg saja. Dan baru saja telah kita saksikan bersama presentasi kami mengenai harimau-harimau Sumatera berjenis kelamin betina. Memang postur tubuhnya cenderung lebih kecil jika dibandingkan dengan sang jantan. Namun inilah dia harimau Sumatera kembali tampil untuk Anda. Wow, 2 ekor harimau Sumatera sekaligus tentunya bersama kedua kiper kami. Gimana para pengunjung, 2 ekor harimau Sumatera ini masih hasil penangkaran Taman Safari Indonesia. Saat ini berjenis kelamin jantan, usianya 12 tahun. Kami beri nama Dipa dan juga Pais. Tak lupa bersama kedua kiper kami yang menemani ada Mas Fajar dan juga Mas Roy. Nah, para pengunjung, sejak kecil harimau sudah terbiasa dekat bersama kiper kami. Bahkan saking dekatnya harimau akan mengajak kiper kami untuk bermain-main. Tapi biar semangat, tepuk tangannya berirama. Lihat banget Mas ya. Gede banget harimau. Gimana juga Faiz, Mas Fajar, Mas Roy, sudah cukup ya bermain-main sama harimaunya? Dan terima kasih atas semangat, tepuk tangan dari Anda. Wow, luar biasa para pengunjung, sungguh sangat menakjubkan. Wah, bermain-main bersama harimau. Nah, mungkin Bapak Ibu, adik kakak semua di sini ada yang mau nyoba main-main sama harimau. Yuk, salah satu angkat tangannya, ada apa tidak? Ayo, tengok kiri, tengok kanan. Wow, saya dapat si mbaknya yang pakai baju warna putih. Duduknya di tangga pakai jaket. Waduh, tuh kan jaketnya dikasih sama cowoknya. So sweet banget sih mbak. Oh, ingat saya waktu muda. Waduh mbak, 2 pertanyaan sebagai syarat dari saya. Mbaknya berani? Jawabnya yang keras mbak. Berani apa tidak? Berani, mantul, mantap betul. Satu lagi mbak syaratnya, mbaknya udah ikhlas belum? Waduh, diketawain. Ya wis lah, izin dulu tuh sama siapa, pacar, gebetan, suaminya apa gimana gitu. Waduh, mbak bener udah ikhlas. Tapi saya bentar mau tanya dulu sama A.A. Roy. A.A. Roy mau tanya dong. Iya, ada tuh mbaknya katanya pengen masuk ke dalam jadi cemilan harimau. Cemilan harimau, maaf keceplosan. Mas Roy katanya mbaknya pengen main sama harimau, kira-kira bisa apa tidak? Tidak bisa. Waduh, Mas Fajar, alasannya tidak bisa kenapa? Bahaya Mas Roy, takut dia muat ya sama harimau, berbahaya. Para pengunjung, memang betul sekali berbahaya, membutuhkan proses jangka waktu yang sangat lama sekali. Nah, Bapak Ibu, berhubung mbaknya sudah berani, boleh dong dikasih semangat tepuk tangan yang paling meriah. Wah, terima kasih sekali. Nah, para pengunjung, dan langsung saja, bahkan di sini kedua kiper kami akan mencoba mengukur tinggi harimau tersebut. Seperti apa di saat harimau berdiri, dan ini dia. Ibarat juga baik, sepertinya sudah cukup, dan kembali salam manis pun kami berikan untuk Anda. Luar
biasa para pengunjung, seperti itulah di saat harimau bertegak sempurna bersama kiper kami. Nah, para pengunjung, walaupun harimau Sumatera merupakan subspesies harimau paling kecil di dunia, namun di saat berdiri bahkan tingginya mampu mencapai kurang lebih 2 meter. Dan bahkan para pengunjung, perlu kita ketahui bersama, harimau memiliki naluri dominan menerkam dan melumpuhkan mangsanya dari arah belakang. Seperti apa? Kembali tepuk tangannya berirama. Tapi ngomong-ngomong, Bapak Ibu, mana Mas Roy-nya nggak kelihatan? Dan juga Faiz, Mas Fajar, Mas Roy, sudah cukup yuk diterkamnya, hei. Dan terima kasih atas semangat tepuk tangan dari Anda. Wow, luar biasa para pengunjung, sungguh sangat menegangkan, diterkam, dilumpuhkan dari arah belakang. Seperti itulah naluri harimau ketika mereka melumpuhkan mangsanya, sehingga harimau di saat mereka mematikan mangsa ataupun buruannya, harimau akan mencoba mematikan dengan cara menggigit dari tengkuk leher. Sehingga banyak sekali para pemburu liar di hutan menggunakan topeng di belakang kepalanya. Itu dikarenakan untuk menghindari terkaman dari harimau. Untuk peragaan kali di sini kami telah menyediakan satu media besar yang mana akan kembali dilompati harimau kami yang bernama Faiz. Ancang-ancang Faiz untuk melompat, kemudian harimau berdiri. Luar biasa para pengunjung, mampukah di sini Mas Roy menahan dorongan di harimau yang begitu kuat? Waduh, Mas Fajar, sehari ini tolongin itu Mas Roy-nya nyambil di gol. Mas Syahrini, Mas Roy, nggak apa-apa kan? Untuk peragaan kali tepuk tangan yang paling meriah. Luar biasa para pengunjung, itulah dia dorongan harimau yang begitu kuat sehingga membuat kiper kami Mas Roy pun terpental. Dan para pengunjung, tentu saja sangat disayangkan populasi harimau Sumatera di hutan saat ini sangat memprihatinkan. Mereka sering sekali diburu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan para pengunjung, untuk menanggulangi kepunahan dari harimau Sumatera, bahkan Taman Safari Indonesia juga menyelenggarakan bank sperma ataupun genome banking of Sumatran Tiger. Dan tidak hanya mengembangbiakan harimau-harimau Sumatera saja, bahkan Taman Safari Indonesia juga mengembangbiakan spesies harimau yang berbeda, yaitu harimau benggala. Nah, ini dia para pengunjung, satu ekor harimau benggala ancang-ancang lirik-lirik ke atas pohon dan aduh, para pengunjung, dapat Anda bayangkan tidak? Bagaimana kalau seandainya harimau ini lompat ke tempat duduk Anda? Biasanya sih mengincar orang yang pakai baju warna merah. Lihat bersama dengan kuku yang sangat runcing, harimau mencengkeram batang pohon dengan sangat erat dan kuat. Ekornya bergerak ke kanan dan ke kiri, sesaat lagi menapak dengan sempurna. Aduh, kaget banget. Luar biasa para pengunjung, peragaan yang sangat menegangkan. Tapi boleh dong untuk peragaan kali ini berikan tepuk tangan yang paling meriah. Wow, luar biasa para pengunjung, terima kasih sekali. Dan itulah dia peragaan harimau di saat mereka terdesak berburu mangsa, mengejar mangsanya seperti halnya monyet ekor panjang ataupun jenis primata lainnya. Dan para pengunjung, itulah dia peragaan puncak ataupun presentasi puncak harimau bersama kiper kami. Dan terimalah, inilah dia salam akhir dari kiper kami. Kita peduli satwa pun pasti lestari. Save our tiger and save our wildlife. Oke Mams, itu tadi cerita liburan aku ke Taman Safari Indonesia bareng anak-anak. Jadi sebenarnya kalau Azam itu udah ketiga kalinya ke Taman Safari. Sombong amat. Dia, nah ini Zia baru pertama kali nih ke Taman Safari. Tapi sayangnya dia banyakan tidur sih Mams di jalan. Oh iya Mams, aku mau bagiin tips dan trik liburan ke Taman Safari Indonesia. Jadi yang pertama, kalau misalkan jarak rumah kita dekat sama Taman Safari, misalkan kayak aku di Depok, kan masih bisa kekejar pagi-pagi. Kemudian Taman Safari itu bukanya sekitar jam 10 pagi.
Tapi karena aku nggak mau repot dan nggak mau capek bangunin anak-anak pagi-pagi, kasihan kan mereka. Jadi aku lebih memilih nginep dulu di hotel deket Jalan Safari, jalan ke Taman Safari. Setelah itu baru besoknya aku langsung ke Taman Safari, berangkat dari hotel. Jadi udah bener-bener prepare ya Mam. Kemudian barang-barang yang aku bawa memang sudah aku siapkan sangat lengkap banget ya Mams. Apalagi kita bawa 2 anak kecil. Makanan, pakaian itu harus sudah kita siapkan dengan matang. Jadi aku bener-bener bikin list barang apa aja yang harus dibawa, makanan apa aja yang harus dibawa, kemudian pokoknya perintilan-perintilan yang harus dibawa sampai jepitan anak pun aku catat dan aku checklist setelah semua barang itu masuk ke dalam koper. Nah setelah itu Mams, ceritanya aku kan nginep, kemudian besoknya aku langsung ke Taman Safari dan aku bawa barang-barang bener-bener lengkap ya, apalagi kita kan bawa mobil. Jadi aku bawa baju ganti anak-anak, kemudian makanannya itu bukan cemilan-cemilan makanan ringan kayak gitu Mams, tapi aku lebih bawa makanan yang bisa mengganjal perut, contohnya kayak roti, kemudian biskuit kayak gitu. Karena kan di sana ya tahu sendiri lah kalau di tempat wisata harga makanan itu berapa. Oke, setelah itu aku juga bawa minum yang banyak, aku siapin di mobil. Jadi supaya nanti kalau misalkan pengen minum tinggal ambil ke mobil aja. Tapi aku tetap bawa tempat minum juga, satu tempat minum yang aku bawa kemana-mana. Takutnya anak-anak nanti di jalan, nanti pas nonton atraksi-atraksi mereka pada kehausan. Setelah itu aku bawa stroller. Tapi aku rekomendasiin mama buat bawa stroller yang ringkas, stroller yang kecil kayak gitu. Jadi supaya nanti nggak ribet ya bawa-bawanya, lipat-lipatnya masukin mobil, kemudian dorong-dorongnya. Karena kan jalan di Taman Safari itu apa sih naik turun kayak gitu. Dan nggak usah takut Mam, kalau misalkan kita nonton atraksi-atraksi ada parkiran khusus stroller. Jadi nanti sebelum lihat atraksi, jadi strollernya kita simpan di parkiran khusus stroller. Jadi aman ya Mams, nggak usah dilipat dibawa-bawa ke tempat duduk, nggak usah. Itu semua udah diatur sama pihak Taman Safari. Kemudian karena aku biasanya nidurin dia sambil gendong, aku tetap bawa gendongan. Aku bawa geos yang memang itu simple, bisa dilipat dan dimasukin ke tas yang aku bawa kemana-mana. Jadi aku siapin satu tas yang itu untuk keluar masuk barang. Jadi itu untuk baju ganti anak-anak, untuk diapers. Kemudian untuk atraksinya pada saat aku udah masuk ke area dalam Taman Safari. Di situ sekitar jam 10:30-an ya. Pertama aku nonton atraksi gajah. Nah di dekat atraksi gajah itu ada rumah makan Mams. Jadi setelah aku nonton atraksi gajah, aku makan siang dulu di rumah makan itu. Dan namanya di rumah makan di tempat wisata ya, makanannya emang enak-enak dan kita bisa pilih sendiri semau kita. Tapi ya tahulah harganya pasti selangit. Makanya kalau misalkan kita mau liburan dengan budget yang minimalis, kita harus membawa bekal dari rumah. Tapi catat ya Mams, di Taman Safari itu nggak bisa lesehan, kita nggak bisa gelar tikar. Yang ada nanti diomelin sama petugasnya. Jadi paling disiasatinnya kalau kita bawa bekal dari rumah, bawa makanan berat, kita paling bisa makan di mobil. Dan jangan lupa juga di sana itu kebersihannya sangat terjaga. Jadi kita nggak boleh buang sampah sembarangan ya Mams. Setelah aku makan siang di restoran, kalau nggak salah namanya Rainforest ya, di dekat atraksi gajah itu, di dekat tempat gajah. Setelah itu untuk sholat di dekat atraksi gajah itu di blok F kalau nggak salah yang paling bawah itu ada musola. Di situ ada musola yang besar.
Kemudian setelah itu aku nonton Dolphin Show jam 13.00 karena memang waktunya sangat mepet-mepet ya, jadi cepet-cepetan gitu. Makanya aku saranin mama kalau misalkan ke Taman Safari sebaiknya beli tiket kereta, harganya waktu itu 25.000, dan nanti kita dapat kertas yang kita bisa pasang di tangan sebagai gelang. Nah, nanti itu sebagai bukti kalau kita sudah membeli tiket kereta tersebut. Jadi kalau kita mau mengelilingi Taman Safari, kita tinggal naik kereta, naik di stasiun mana aja, kita naik kereta, kemudian nanti misalkan kita mau nonton Dolphin Show, nanti kita turun di stasiun Dolphin kayak gitu. Kemudian setelah nonton Dolphin Show, kita mau ke Istana Panda, kita tinggal naik kereta lagi, tungguin di stasiun Dolphin kayak gitu. Jadi itu bisa dipakai seharian sepuasnya, bisa naik turun sepuasnya, asal tiketnya nggak boleh hilang. Setelah nonton Dolphin Show, aku ke Istana Panda. Jadi Istana Panda itu adanya di atas, di puncak gunung, pokoknya tinggi banget deh dan serem banget, tau nggak? Sebelum ke Istana Panda kita harus naik bis dulu mams, dan bisnya itu udah disiapin dari Taman Safari karena tadi saat kita membeli tiket Taman Safari udah include sama tiket Istana Panda, jadi kita tinggal antri aja masuk ke antrian di halte bisnya, karena bisnya juga hampir setiap menit ada ya datang. Kemudian kita naik bis dan ya ampun horor banget tau mams. Bisnya itu kenceng-kenceng banget dan bapaknya itu tapi udah terlatih ya, udah pasti terjamin keamanannya, tapi tetap banyak-banyak doa itu, tetap banyak-banyak doa pas naik bis itu, karena kan jalanannya curam tinggi kayak gitu, naik banget dan bener-bener takut banget, takut bisnya nggak naik, nauzubillah min dzalik, jangan sampai ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Oke mam, setelah itu aku sudah nyampe Istana Panda dan masya Allah bener-bener it's very amazing. Pokoknya bener-bener kita bener-bener ada di puncak gunung, bener-bener dingin, sejuk, dan itu Taman Safari bener-bener membuat istana, bener-bener istana ala-ala Tiongkok gitu mams. Jadi kita masuk ke Istana Panda, di situ banyak miniatur panda, souvenir panda, pokoknya banyak banget deh. Yang penting kita siapin budgetnya kalau misalkan kita mau beli souvenirnya. Oke, di Istana Panda itu ada sesi nonton movie pertama kali panda masuk ke Taman Safari Indonesia. Jadi udah aku jelasin ya kalau panda itu panda yang ada di Taman Safari itu merupakan hadiah dari pemerintah Tiongkok untuk pemerintah Indonesia. Setelah itu karena ceritanya di Tiongkok, jadi ada benteng-benteng kayak gitu, tembok-tembok kayak gitu. Jadi kita jalan menaiki tangga, terus kita melihat pandanya yang pemberian dari Tiongkok. Nah setelah itu karena di sana cuacanya waktu itu mendung ya, jadi cepet-cepet pulang, cepet-cepet turun lagi ke bawah, naik bis lagi, antri lagi di halte bis Istana Panda. Kemudian setelah itu karena masih ada tuh atraksi yang pas sore-sore jam 4 sore itu ada Tiger Show, dan pas banget aku pas selesai dari Istana Panda langsung itu udah mau mulai dan aku cepet-cepet langsung cari tempat duduk. Nah setelah itu aku dapet deh tempat duduk yang di depan lagi kayak tadi pas di Dolphin Show. Dan ini menurut aku sesi yang paling menegangkan tapi sekaligus sangat berkesan, karena aku baru pertama kali tuh selama ke Taman Safari nonton atraksi harimau. Nggak tahu ya, dulu itu kan aku juga nonton atraksi gajah, tapi pas itu atraksi harimau tuh aku nggak tahu jam berapanya. Jadinya sayang banget ya kalau kita melewati gitu aja, nggak nonton atraksinya. Nah pas saat itu bener-bener saat paling mengesankan banget. Oke mam, sekian ya cerita liburan dari aku
Itu liburannya pas tahun baru kemarin dan sebelum adanya pandemi COVID-19. Ayo, siapa yang kangen liburan nih? Aku juga kangen banget sih. Makanya ayo moms, kita sama-sama berdoa sama Allah semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Biar kita bisa liburan lagi, bisa jalan-jalan, bisa senang-senang sama keluarga. Yang pasti utamakan keluarga ya moms, jangan yang lain. Oke, makasih moms sudah nonton vlog aku. See you next time.